Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di gameplay Replicube ya. Nah, jadi pada kali ini ya kita akan masuk ke bagiannya game Replicube ya kan. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu Replicube ya, Replicube ini adalah game di mana kita menggunakan pemrograman Lua ya, pemrograman bahasa Lua. Itu untuk apa? Untuk membuat suatu bangun 3D ya kan, atau bangun ruang yang terdiri dari voxel. Jadi voxel itu volume pixel ya kan. Jadi bagi yang nggak tahu, volume pixel itu adalah pixel tapi dalam bentuk tiga dimensi seperti itu. Nah, jadi di situ kita akan merekayasa voxel-voxel ini menjadi berbagai bentuk ya, seperti bentuk spons seperti ini ataupun laptop seperti ini, dan masih banyak puzzle lainnya yang sangat-sangat seru gitu ya. Nah, di sini aku juga udah bikin sebelumnya ya, yaitu untuk tutorial demo ya kan, demonya Replicube. Nah, sekarang kita beralih ke real gamenya guys ya. Jadi ini berbayar tapi cuma 90.000. Nah, kalau misalnya summer sale kan kayak sekarang ini jadi semakin murah, 70 ribuan kayaknya ada gitu. Jadi gaskan aja ya, kita langsung masuk ke gameplaynya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan disambut dengan apa ya istilahnya ini? Kayak operating system dari si Replicube sendiri ya. Nah, keren banget ya. Jadi di sini ada macam-macam ya kan, ada tanggal, ada jam dan seterusnya. Nah, di sini ya kan, yang terpenting adalah kita memiliki yang namanya file manager. Nah, file manager ini berisi banyak hal ya. Yang akan kita lakukan pertama kali itu adalah si tutorialnya gitu ya. Kita akan masuk, diberikan email gitu ya, email berisi file tutorial. Nah, kemudian kita akan mengerjakan tutorialnya terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini banyak yang udah dikerjakan ya, tapi nggak apa-apa. Di sini aku akan membimbing teman-teman semua ya kan, untuk apa ya, memahami ya kan, dan bisa menikmati puzzle dari Replicube ini. Oke? Oke. Kalau gitu sekarang kita akan masuk ke tutorial dulu ya. Yang pertama, tutorial project seperti ini. Di sini ada beberapa project ya atau task seperti itu yang akan kita selesaikan. Jadi langsung aja kita masuk ke situ. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh projectnya ya kan. Kalau di awal seperti ini masih sangat mudah lah ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita punya tiga windows di sini ya, tiga jendela yang mana masing-masing itu memiliki fungsi berbeda. Yang pertama ini adalah jendela untuk menulis kode-kode kita ya, kode-kode pemrograman Lua. Kemudian yang di atas sebelah kanan ini adalah target ya, target. Jadi objek referensi kita adalah yang di bagian atas ya, seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah ya kan, di bagian bawah sini, nah kita akan merekayasa ya kan voxel-voxel yang ada di sini supaya menjadi persis bentuknya seperti reference object atau objek target kita seperti itu ya. Nah, di sini cara untuk menyelesaikannya ya. Nah, di sini ada petunjuk ya kan. Your job is to write code to generate bla 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 segala macem. Nah, baru di sini you can use names ya kan. Bisa macam-macam. Di sini kita fokus ke warna ya. Ada putih, merah, kuning dan seterusnya. Nah, contoh seperti ini. Di bahasa pemrograman Lua kita tinggal mereturn warna tertentu untuk kemudian memunculkan si voxel-voxel ini gitu. Misal kita return white ya, putih, tinggal tulis white. Nah, dia jadi putih seperti ini. Gitu. Oke. Nah, tapi dari mana kita tahu warna-warna ini kan? Selain kita pakai bahasa-bahasa Inggris seperti ini, kita juga bisa menggunakan nomor-nomor yang ada di sini. Nah, ini ya, ada white, gray dan seterusnya. Oke. Di sini kita akan coba yang white dulu ya. Kita tinggal ubah menjadi nomornya aja ya, ID-nya yaitu 1. Oke, berubah jadi white. 2, berubah jadi gray dan seterusnya sampai 16 berubah jadi warna coklat seperti itu. Oke, karena di sini kita akan mengubah menjadi warna merah, jadi kita bisa return red ya, pakai bahasa Inggris biasa atau menggunakan ID yaitu 7. Udah gitu ya. Kalau udah selesai tinggal kita submit. Nah, ya, jadi itu untuk overview-nya ya. Untuk penjelasan-penjelasan terkait beberapa hal yang sifatnya teknis itu sudah dicantumkan di video yang tutorial yang demo gitu ya. Jadi silahkan dibuka aja playlistnya ya kan. Harus di scroll ke bawah. Nah, itu ada beberapa uh, apa namanya, video-video terkait dengan demo tutorial ya kan, tutorial demo Replicube-nya yang bisa teman-teman pelajari untuk hal-hal teknis yang lain seperti itu.
Oke, kalau udah kita tinggal continue to file manager ya. Oh ya, sebelumnya di sini ya kan ada leaderboard. Leaderboard ini berisi code size ya, apa namanya, ukuran si kodenya, dan juga average cycle per voxelnya gitu. Jadi kayak rata-rata siklus per voxelnya seperti itu. Jadi ini untuk optimasi ya. Semakin sedikit code size-nya gitu ya, semakin sedikit ukuran kodenya, maka semakin bagus ya, semakin tinggi juga nilai kita di leaderboard. Namun semakin tinggi code size-nya berarti semakin rendah juga ya optimasinya. Artinya kita semakin turun di leaderboard seperti itu. Nah, kita ini merah-merah ini ya. Oke. Nah, kemudian untuk cycle ya kan sama seperti yang code size juga ya, tapi kalau cycle ini lebih ke efisiensinya. Jadi semakin pendek code size belum tentu efisiensi semakin rendah juga seperti itu. Efisiensi semakin tinggi gitu ya. Jadi cycle-nya belum tentu semakin rendah juga seperti itu. Itu yang perlu kita perhatikan juga. Jadi ini serunya gamenya ya. Kita bisa merekayasa segala sesuatu. Jadi tujuannya itu nggak cuma bisa membuat, tapi bisa mengoptimalkan dengan bagus seperti itu. Oke. Yang lain kita main cepat aja ya, karena udah dijelaskan beberapa di tutorial yang demo ya kan. Nah, silahkan bisa dilihat aja di situ. Oke, untuk condition kita menggunakan if else ya di sini ya, seperti biasa yang kita ketahui di bahasa pemrograman. Nah, di sini kita bisa melihat dari ininya ya, apa namanya, koordinat x, y ataupun z-nya. Nah, di sini kalau kita lihat jika y ya kan lebih dari -2, nah y lebih dari -2 berarti di sini, maka yang di return adalah dark blue ya, atau nomor 12 di sini. Ini bisa kita ganti 12. Gitu. Else ya kan, berarti selain daripada y lebih dari -2, berarti y kurang dari -1 ya. Nah, itu adalah light green ya, atau nilainya 10 di sini ya. Oke, seperti ini. Tapi kita nggak seperti ini ya yang kita mau. Yang kita mau batas y-nya itu di 0 dan +1. Berarti di sini if y lebih dari 0 aja kita tulisnya, baru warnanya ya kan. Oke, ini udah benar return 12 untuk dark blue. Yang bawahnya itu kita return berapa, orange ya, berarti 8. Seperti itu. Oke, seperti itu saja. Bisa kita submit. Oke, code size 11, average cycle-nya sekitar 4. Nah, di sini ini kita bisa mengoptimalkan lagi ya, untuk code size sama cycle-nya, yaitu bisa kita menggunakan contoh kode lain ya. Kalau kita menggunakan condition yang rapi seperti ini, itu akan menang di cycle-nya seperti itu, lebih efisien. Tapi kita bisa juga untuk memenangkan di code size ya kan, itu hanya menggunakan return satu baris seperti itu bisa juga ya. Jadi contoh seperti ini, kita tulis aja return y lebih dari 0. Ini langsung kita kasih n ya, kita kasih apa namanya, oke. Nah, kita kasih operand itu pengoperasiannya, n itu untuk menspesifikkan nilai. Kalau y lebih dari 0, n, nah langsung kita taruh nilainya ya. Di sini contoh dia udah termasuk, udah masuk nilai 1 ya kan, yaitu white. Nah, di sini kita ganti menjadi 12. N12. Nah, sisanya tinggal di OR. Berarti sisanya 8 gitu ya, yaitu warna oranye. Nah, kalau kita lihat di sini ya, code size. Oke, code size di sini ya kan, yang awalnya kita 11 itu menjadi 8. Untuk cycle ya kan, yang awalnya 4 itu jadi 4,5 ya, 4,5 lah. 4,5. Nah, jadi itu tadi ya, semakin kecil code size itu belum tentu cycle-nya juga semakin kecil gitu. Cycle-nya bisa bertambah. Makanya kita bisa menggunakan enaknya di sini di Replicube ini, leaderboard itu bisa kita gunakan yang terbaik antara keduanya. Jadi kita bisa pasang dua kode seperti ini, kita submit dua-duanya. Jadi dia akan menyeleksi mana yang terbaik di code size, mana yang terbaik di cycle. Nah, tadi kita untuk terbaik di code size itu adalah kode yang pertama ya kan. Nah, code size ya 8. Kode yang kedua ya, yang return satu baris. Nah, kalau untuk cycle yang terbaik itu yang kode yang pertama ya, yang dia condition yang rapi seperti itu, yaitu di 4, nggak ditulis 4,5 di sini gitu ya. Oke, lanjut langsung ya. In comparison, ini sama seperti sebelumnya ya, tapi di sini kita bisa menggunakan kita langsung menggunakan tiga kondisi bisa.
Nah, seperti ini contohnya ya. If Y sama dengan satu, kalau ini berarti nggak sama dengan ya. Kalau Y sama dengan satu, dia hanya menyeleksi yang nilai Y-nya sama dengan satu. Kita mau dia Y-nya lebih dari satu, seperti itu. Oke, kemudian ini Y bukan sama dengan minus satu, tapi kurang dari minus satu. Oke, udah jadi ya. Bisa kita submit langsung. Ya kan? Code size 18, average cycle-nya 4,5 juga. Nah, di sini kita bisa langsung ubah ya menggunakan tadi return satu baris. Itu juga oke. Tinggal kita tulis aja gini. Return Y lebih dari 1 and 7 ya merah ya. Or, nah or ya, kita kasih or Y itu kurang dari minus 1 and berapa itu? 11 ya? 11. Oke, habis itu kita kasih or lagi di sini untuk nilai yang selain dua atas selain dua ini ya, dua kondisi yang awal. Berarti or 9 yang warna kuning. Oke. Nah, gini ya. Jadi yang ini code size 14, yang ini 18. Oke, menang yang return satu baris. Tapi kalau yang cycle-nya ya kan, di sini 4,5, yang ini 5,3. Oke, itu ya. Jadi saling melengkapi gitu. Oke, itu adalah cara untuk bagaimana kita memanipulasi si leaderboardnya. Nah, ini lumayan ya. Code size kita ini sangat jauh di bawah rata-rata dan itu sudah memuaskan. Cycle di rata-rata, it's okay, masih aman ya. Oke, lanjut. Explicit nothingness. Oke. Di sini ada sedikit penjelasan ya. Yang mana kita tidak hanya bisa mereturn semua warna yang ada di sini, tapi kita juga bisa mereturn, ya betul, nothingness ya, atau empty. Nah, di sini bisa tulis empty atau tulis 0. Itu artinya adalah ini ya, kosong gitu, jadi nggak ada voxel yang dioperasikan. Nah, jadi dia fungsinya untuk menghilangkan voxel-voxel yang udah ada gitu. Oke, contoh seperti ini, kita udah ada kodenya di sini ya. If x lebih dari sama dengan 2 and z lebih dari sama dengan 2, then return black. Oke, ini awalnya black ya. Ini bisa kita ganti jadi empty atau jadi 0. Nah, dia jadi kosong seperti ini. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana caranya supaya kita mundurin ya sampai di batas x dan z-nya itu kurang dari 0. Nah, seperti itu. Tulis aja di sini ya kan. Kurang dari 0. Oops, sorry. Lebih dari 0, maaf ya. Bukan kurang dari 0 tapi lebih dari 0. Bentar. If x, oke, x lebih dari 0. Oke, bukan lebih dari 0 ya, tapi lebih dari sama dengan 0, atau kita bisa bikin aja lebih dari minus 1. Nah, gitu. Nah, gini ya, easy ya. Nah, ini adalah cara paling mudah. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung ya, kenapa kok tiba-tiba bisa ini muncul semua warna kayak gini ya kan, berurutan dari mulai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nah, jadi itu karena di bawah kita ada return red tambah y, atau return 7 ditambah y itu sama. Nah, y-nya ini adalah, kalau kita coba ya, kita coba return y. Nah, y ini adalah nilai yang muncul ketika y-nya itu sama dengan nilai-nilai tertentu gitu kan. Kita mau return nilai y doang. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ya kan, ketika y sama dengan 0, maka dia kosong kan. Kalau nilai minus kan nggak ada di sini ya, berarti dia kosong juga. Nah, ketika nilai y-nya sama dengan 1, maka dia ter-return nilai 1, yaitu white. Y sama dengan 2, ter-return nilai 2, yaitu gray. Return sama dengan 3, itu yang return nilai black atau 3 gitu ya. Jadi itu gimana cara kita membuat sebanyak ini. Nah, tinggal kita tambahkan mau ditambahin berapa gitu, supaya dia berurutan. Kalau ditambah 1, oke, dia nambah, sekarang ada yang 4 ya. Nambah 2, oke, ya tambah lagi ada yang 5 gitu kan. Jadi maksudnya ketika y sama dengan 3, lalu ditambahkan dengan 2 ya kan. 3 tambah 2 sama dengan 5 ya. Nah, maka yang di posisi 3 ini akan berubah menjadi nilai return 5 atau pink tua gitu ya. Gitu deh. Tadi kita return 7 ya. Y tambah 7. Nah, cocok. Artinya apa? Artinya tadi yang di sini y sama dengan 3 ditambah 7 sama dengan 10. Berapa nilai 10 di sini? Apa warna nilai 10 di sini, yaitu light green atau hijau terang. Nah, gitu ya. Oke, gitu dong. Kita submit.
Ini code size 16, cycle-nya 4,5. Kita coba bikin return satu baris ya. Coba return X itu lebih dari -1, and Z lebih dari -1, and 0 ya. Oke. Or sisanya berarti Y tambah 7 gitu. Oke, code size cuma kurang 2 ya. Cycle-nya nambah 0,3. Oke, lumayan, yang penting kita udah bisa dapat dua-duanya yang optimal seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini di bawah rata-rata lagi code size-nya, cycle-nya tetap sama di sini. Oh, ini explicit nothingness yang tadi, sekarang simple quadrant. Oke, ini gampang ya. Nah, intinya tadi cara-caranya tinggal seperti tadi ya. Kita menyesuaikan untuk posisi X, Y, Z-nya, pakai N itu untuk mempersempit kondisi, OR itu untuk memperluas. Udah gitu doang. Berarti cara gampang ini kita tambahin if Y sama dengan, ini nggak sama dengan ya. Oke, Y lebih dari 0 ya. If Y lebih dari 0 and X nya juga lebih dari 0 ya. Nah, ini ya, X lebih dari 0 and Z itu juga sama, lebih dari 0. Oke, nah seperti ini ya. Nah, dan return, ini nggak kita return what ya, tapi kita return 5 ya, atau apa itu, ping ya. Nah, ping. Oke, cocok. Ini kalau misalnya mau di return satu baris juga bisa. Tunggu tulis aja seperti ini. Oke, lumayan code size-nya -2. Kita submit lagi. Seperti itu ya. Nah, biar cepat kita langsung langsung gas-gas aja ya kan. Kalau udah disubmit dia udah langsung masuk kok. Gitu, jadi nggak perlu nunggu leaderboardnya muncul. Tapi kalau mau lihat dulu, dipersilakan. Oke, di sini ya. Lumayan, code size kita juga makin di bawah rata-rata lagi ya. Cycle-nya di sini sama. Oke, sekarang kita ke 3x3 grid. Nah, ini juga sama. Tapi di sini ada yang berbeda sedikit ya. Di sini kalau kita lihat ada menggunakan fungsi abs atau absolute, ya kan? Nah, fungsi absolute ini untuk apa gitu kan? Seperti yang kita tahu, yang namanya absolute ya, dia akan mereturn nilai yang awalnya minus jadi plus. Ya kan? Yang awalnya minus menjadi plus. Contoh di sini. Abs X sama dengan 4. Nah, berarti di sini ya. Abs X sama dengan 4 berarti absolute X itu sama dengan 4. Minus 4 absolutnya 4. 4 absolutnya 4 juga dong pasti. Jadi dia akan mereturn, fungsinya itu untuk mereturn voxel yang simetri ya. Untuk yang voxel yang simetri kita bisa menggunakan abs, atau ada solusi lain yaitu menggunakan pangkat gitu ya. Misal X pangkat 2. Nah, kenapa ini berubah menjadi lebih sempit? Karena kalau pangkat otomatis dia ada perhitungan aritmatikanya ya kan. Kalau kita mau di posisi 4 berarti kita tulis sama dengan 16. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, tapi karena di sini kita butuh dia di posisi 2 berarti kuadratnya sama dengan 4. Dah seperti ini. Tinggal kita buat n, bukan n ya, or berarti ya. Kalau kita mau menambahkan kondisi lagi. Or berarti y-nya ya. Y juga sama, y kuadrat itu sama dengan 4. Oke, seperti ini. Terakhir kita tambahkan, kita persempit dengan z, ya kan? Z itu kurang dari 2 dan lebih dari -2. Tapi seperti yang kita tahu ya, kalau kita udah melihat seperti ini, hal yang simetri seperti ini, kita nggak perlu menggunakan dua kondisi gitu. Cukup kita menggunakan kuadrat atau absolut gitu ya. Kita tambah n, misal z kuadrat. Nah, berarti apa yang mau kita lakukan di sini? Z kuadratnya yaitu bukan sama dengan ya, tapi kurang dari berapa? Nah, kita mau kurang dari 2, kurang dari absolut 2. Berarti kita butuh kurang dari 4 karena dikuadratkan ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Kurang. Oke. Kenapa di sini yang return hanya yang ini doang ya? Yang sebelah sini doang. Karena yang Y doang ini ya.
Karena di sini yang dia identifikasi untuk n-nya ini itu mengacu pada si y-nya doang. Nah, cara supaya dapat semuanya kita kurungin seperti ini. Nah, jadi keseluruhan kondisi ini itu akan disandingkan atau dipersempit dengan si z kuadrat minus z kuadrat kurang dari 4 seperti itu. Oke. Kita submit, habis itu kita bikin lagi yang return satu baris. And 1. Udah. Oke, code size juga minus 2. Voxelnya beda 1. Oke, langsung lanjut aja ya. Importance of n. Oke, di sini kita memiliki bentuk cukup kompleks. Intinya sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Di sini udah dikasih contoh juga. If y sama dengan 0, or x sama dengan 0, or z sama dengan 0, berarti yang ini. Ya, z 0, y 0, ya kan? X-nya juga 0. Dan return white. Oke, ini udah cocok. Kemudian lanjut lagi, if x lebih dari 1, bentar, ini ada yang ini ada yang error ya. Kenapa error di sini? Karena kalau di suatu kondisi ya, suatu kondisi itu kita nggak bisa meletakkan misal kayak gini. If bla 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 segala macam return dan return white. Ini harus kita kasih n. Jadi setiap kondisi harus kita kasih 1n seperti itu. Nah, gini deh ya. Udah jadi nih sebenarnya. Tinggal kita ubah warna yang gray ini menjadi warna merah atau 7. Udah selesai. Ya, jadi intinya ini juga sama ya untuk untuk ininya, untuk kondisi-kondisi posisinya ya kan. Jadi misal ya kita ulang coba. Nah, ya kan, jika x lebih dari 1, y lebih dari 1, nz lebih dari 1, dan return light green-nya di sini ya. Nah, begitu terus semuanya di semua posisi ya kan, tinggal kita sesuaikan koordinatnya berapa. Kita return sesuai dengan masing-masing warnanya seperti itu. Nah, yang pertama ini adalah untuk yang tanda plus ini. X0, Z0, Y0. Oke, ini bisa kita singkat kondisinya ya. Bisa banget ya kan. Caranya kita menggunakan else if gitu. Nah, else if itu ini kita hilangkan dulu n yang di sini ya. Oke, ini juga kita hilangkan juga. Else if itu fungsinya untuk membuat kondisi jamak. Jadi n-nya cukup 1 aja, nggak perlu banyak-banyak, tapi kita ganti jadi else if seperti itu. Ini ya kan, ke bawah kita ganti jadi else if. Nah, udah. Ini lebih ramah ini ya, lebih ramah kode karena kita menghilangkan beberapa n. Coba kita ganti dengan yang tadi. Nah, ini ya, misal kita di sini kita n dulu. Aduh, ribet ya. Ya intinya dia lumayan lah ini. Kalau misalnya kita meletakkan banyak n di sini ya, itu akan makan code size gitu. Jadi mending kita else if aja kayak sebelumnya tadi. Wait. Oke, seperti ini. Oke. Ini lebih ramah code size seperti itu. Nah, kalau misalnya mau dibikin return satu baris ya kan, atau dibikin optimalisasi kayak yang lain-lain, itu juga diperbolehkan, tapi karena ini terlalu panjang ya, banyak kan else if dan lain-lain, jadi kita skip dulu aja untuk bagian ini. Yang penting teman-teman udah tahu gimana caranya gitu. Oke, lanjut file manager, kita ke simple sushi. Ini gampang ya, ini tinggal kita menggunakan nilai absolut itu tadi, yang kurang dari sekian. Caranya sederhana. Yang pertama kita return dulu nilai yang paling tengah ya, yaitu si ininya ya, si dagingnya gitu ya, atau ikannya gitu kalau di sushi gitu ya. Berarti if x sama dengan 0 and y sama dengan 0 ya kan, kita mau dia x dan y nya sama dengan 0, z nya itu semuanya ke terselect. Oh ya, gimana cara supaya kita bisa melihat isi dalamnya? Itu tinggal kita mundurin aja di sumbu-sumbunya ini. Nah, gini. Siapa tahu ada benda tersembunyi kan, jadi kita bisa mengidentifikasi. Oke, gitu ya. Berarti lurus sampai belakang, itu dia z-nya nggak berubah. Then return merah 7 and nah, habis itu di bawah kita kasih else if. Nah, else if. Nah, di sini baru kita mainkan ya nilai absolut tadi atau pangkat ya.
Oke, di sini x kuadrat with x kuadrat itu kurang dari 4 ya, karena di sini kita mau dia kurang dari nilai absolut 2, berarti kurang dari 4. N, y-nya juga sama. Y kuadrat kurang dari 4 dan return 1 N. Oops, sorry, ini nggak perlu pakai N. Oke, terakhir sisa else ya. Else return berapa sisanya di sini? Ini kalau kita bisa lihat ya di di gambar loop yang ada di kursor kita ini. Nah, itu yang merah itu nilai x, yang hijau nilai y, dan yang biru nilai z, seperti itu. Nah, supaya kita mempermudah ya, daripada kita capek lihat dari sininya kan, kita bisa juga langsung point gitu seperti ini. Terus sama dengannya itu yang warna hitam itu ya kan, itu adalah nilai warnanya gitu. Kalau sama dengan 11 berarti sama dengan warna hijau tua, berarti return 11. Udah jadi gini doang ya. Submit. Ini bisa kita ubah jadi satu return. Nah, kalau pendek-pendek gini enak ya. Kalau kita mengubah jadi satu return ya, return ini langsung N7, habis itu kasih OR. Nah, OR gini ya, ini N lagi, N1, habis itu di bawahnya kita kasih OR lagi, OR 11 langsung gini. Aduh, sorry. Habis itu nggak usah pakai N. Dah jadi. Lumayan ya, code size-nya minus 4. Dan cycle-nya ini cuma nambah ya 0,6 lah, 0,68 sekian. Mari kita lihat performa kita. Kita udah submit dua-duanya tadi ya. Oke, code size-nya lumayan ya di sini ya. Jauh banget ya dibandingkan dengan rata-rata di sini. Ya kan, tapi di sini kita tetap urutan di 993. Jadi nggak kelihatan nih orang-orang yang dari 1 sampai 900 sekian itu. Itulah ya. Nah, intinya lebih dari itu kebanyakan di sini. Cycle-nya juga sama. Jauh di bawah rata-rata gitu ya. Jadi itu adalah suatu pencapaian yang cukup baik ya kan. Ketika kita bisa mengoptimalkan kode kita, baik itu dari code size ataupun dari cycle per voxelnya ya kan, dibandingkan dengan orang-orang lain seperti itu. Gitu ya. Harus diperhatikan juga di bagian situnya. Oke, kemudian ke basic cup ya. Basic cup ini oke. Kita lihat di sini ya. Intinya di sini seperti cup atau seperti bak mandi ya kalau kita lihat ini ya. Nah, jadi ini kalau kita turunkan sedikit ya, kita harus tahu di mana letak lantainya. Oke, lantainya di paling bawah ya. Dia nggak ada lagi tambahan lantai di atasnya, jadi ini langsung bolong. Nah, ini cara gampangnya adalah ya, di sini udah ada ya petunjuknya. Kita bisa return empty atau return 0 untuk mengosongkan beberapa bagian. Jadi kita anggap return 0 itu adalah sebagai bagian dari voxel juga yang akan mengkosongkan ya kan, atau mensubtract bagian voxel yang terisi. Oke, ini kita ganti aja dulu jadi return 16 ya. Atau 15 itu kayaknya. Ya, 15 ya. Nah, terus ini bukan if ya sama dengan 0 ya. Baru kita return 0. Tapi if, nah kita lihat di sini ya kan. Ini bisa kita pakai nilai absolut atau nilai pangkat kayak tadi ya. Nah, kenapa aku suka pakai pangkat ya? Karena itu lebih hemat voxel ya, karena perhitungan aritmatika biasa tanpa tanpa si luanya ini harus mengidentifikasi dulu mana yang absolut dan lain-lain gitu. Jadi mending kita pakai pangkat gitu. Oke, berarti di sini kita fokus ke x dan z-nya itu yang kurang dari absolut 3 yaitu 9 gitu ya. X pangkat 2 itu kurang dari 9 dan z pangkat 2 ya kan. Sorry. Pangkat 2 itu kurang dari 9 juga. Nah, seperti ini. Nah, yang kurang di sini adalah kita masih bikin sampai bolong ke bawah ya. Berarti kita harus menyesuaikan y-nya. Y-nya itu jangan sampai dia menyentuh 3. Artinya y-nya cukup kita pasang lebih dari minus 3 gitu ya. Nah, lebih dari minus 3. And y itu lebih dari minus 3. Oke, gitu ya. Easy ya. Nah, gini doang udah selesai. Oke. Di sini code size kita 22, cycle per voxelnya 6,9 atau 7 lah ya. Nah, ini bisa kita submit dulu. Baru setelah itu kita buat yang versi code size singkatnya ya. Return
kan. Ini langsung N0. Baru yang terakhir ini OR ya, langsung OR aja nih, OR 15. Berarti selain yang kondisi yang udah disebutkan, itu berarti 15 nilainya. Gitu. Oke, code size-nya -2 lumayan. Cycle-nya nambah 0,4. Oke. Seperti itu ya guys ya. Nah, lumayan ya, code size kita ada di rata-rata yang cukup kecil di sini ya kan, tapi kita masih jauh di bawah rata-rata yang terbesar ya, rata-rata yang paling banyak seperti itulah. Kalau di tendensi ini sebenarnya masuknya nilai harusnya masuk nilai median ya di sebelah sini seperti itu. Oke, cycle-nya luar biasa ya. Kita cukup jauh di bawah rata-rata seperti itu. Lumayan, lumayan. Gitu ya. Pencapaiannya kan jadi seru ya. Jadi kita main game itu nggak cuman menyelesaikan tasknya, menyelesaikan project, tapi kita juga harus mengetahui gitu kan. Sebenarnya ini yang optimalnya tuh gimana sih? Nah, makanya dikasih leaderboard supaya kita semakin tertantang gitu untuk membuat kode yang bukan cuman bisa dibuat ya, tapi optimal dari segi ukuran dan juga efisiensi seperti itu. Oke, 2 lagi. Oke, ada quadrants. Nah, kalau seperti ini ya kan, ini di bahasa pemrograman manapun ya, ini kita bisa memanfaatkan yang namanya, ya betul, nested condition ya. Nested condition itu adalah ketika di dalam condition, dalam if ini, dia ada if lagi, seperti itu. Nah, baru nanti di luar disambung dengan condition lain yang masih menyatu dengan si condition global ini, seperti itu ya. Jadi ini disebut sebagai ya lokal lah ya, kita sebut lokal karena dia hanya berada di lokalnya si if yang pertama ini. Nah, sisanya ini adalah yang globalnya seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk yang nested, di setiap bagian condition itu harus ada n-nya ya. Jadi ini ada if, ada else, habis itu ada n. Di sini juga if ya, if yang pertama yang di global ya, habis itu ada else ya kan. Terakhir ada n lagi gitu. Jadi harus ganda ya. Kalau misalnya di else ini nanti ada nested if lagi seperti ini ya kan. Nah, di bawahnya itu nanti harus ada n lagi seperti itu. Gitu ya. Oke, di sini langsung aja kita selesaikan. Yang pertama if y lebih dari 2, oke. Kita nggak mau lebih dari 2 tapi lebih dari 0 ya. Lebih dari 0. Nah, then ya kan return then if x sama dengan 1 ya di sini. X sama dengan 1 dan return black. Nah, kita nggak mau sama dengan 1 tapi kita maunya dia lebih dari 0 juga di sini ya. Lebih dari 0. Nah, kita return apa di sini kan? Kita return yaitu hijau tua yaitu 11. Bukan black ya. Else return yang oranye 8. Oke, sisanya yang di bawah ya sama. Else-nya ini ya kan kita kasih lagi ini nested-nya. Nah, seperti ini. Nah, if x berarti sekarang dibaliknya kita nggak lagi pakai x, kita pakai z. Nah, if z lebih dari 0 ya kan, then return ini nilainya yang ini ya, blue 13 ini ya, biru biasa. Baru else nya ini return 7 ya, warna merah ya. Oke, ini langsung kita hilangkan aja returnnya ini di bawah. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Nah, tapi ini masih boros kode ya. Kalau saya masih 29 di sini cukup boros ya kan. Nah, caranya ya kan, caranya kita bisa menggabungkan dari return satu baris tadi menjadi condition yang dia menginputkan apa ya, ternary lah sebutannya ya. Yang kita pakai n or itu kita pakai ternary. Caranya seperti ini. If y lebih dari 0, then langsung return aja di sini. Dan return. Nah, return baru kita masukin kondisi nestednya. X lebih dari 0 pakai n ya kan. N berapa tadi? N 11 ya kan. Or, nah berarti yang selain X lebih dari 0 itu pakai langsung 8 ya kan. Ini kita nggak perlu pakai ini lagi ya, nggak perlu pakai ini lagi. Kita langsung pakai else-nya di sini. Nah, else ya berarti ya. Else if. Nah,
Oh, nggak ada yang else bener ya, karena kan kita langsung mau ke bawahnya. Else, then return. Nah, baru kita masukin di sini. Then return z lebih dari 0, n 13 gitu ya. N 13 or 7. N-nya 1 aja. Oke, bentar, ada yang salah. Near then. Oke, apa yang salah di sini? Unexpected symbol near then. Ini ya. Apa maksudnya? Ini harus else if ya. Else if y. Oke, belum kita deklarasikan ya. Berarti else if y itu kurang dari sama dengan 0. Ya nggak sih? Oh, nggak bisa. Bentar. Oke, berarti kalau misalnya kita mau pakai ternary gini harus dipanggil juga ya. Harus dipanggil juga menggunakan else if y-nya. Jadi nggak bisa langsung pakai else. Harusnya bisa sih, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa. Lumayan nih code size-nya -4 ya. Oke, kita continue editing lagi. Kita bikin yang 1 return sekarang. Gaskan. Return. Dia lebih dari 0. And oke, wait. Ini kita kasih kurung supaya dia nggak bingung nanti ya. Oke, nice. Oh, nggak, bener. Ini kasih or lagi. Oke, or y itu kurang dari sama dengan 0. And z lebih dari 0 and 13 or 7. Oke, ini cukup bingung ya, cukup membingungkan kalau misalnya nested kita taruh di return sini. If y lebih dari 0 and x lebih dari 0. Oh, tahu. Ini kita kurungin yang di sini. Nah, or. Nah, ini kita kasih lagi kurung di sini. Oh, sorry. Oke, ada error. Near 11. Oke, kurang dari sama dengan, cukup begini aja. Nah, gini ya. Oke. Cycle-nya nggak terlalu bagus ya. Masih lebih bagus yang ini sih cycle-nya ya kan. Jelas lah, tapi code size-nya juga ternyata nggak sebagus itu ya. Lebih bagus yang ini guys. Nah, karena kebanyakan kurung mungkin. Kalau kita hilangkan kurungnya, apa yang terjadi? Nggak bisa ya dia ya, karena kan ini nested ya. Oke, kalau misalnya emang ternyata dia nggak bisa menguntungkan kedua-duanya ya dibandingkan dua kode sebelumnya, berarti lebih baik kita buang gitu ya caranya ya, easy. Oke, lanjut. Kita ke file manager ya. Terakhir adalah variable outcomes ini. Oke. Nah, untuk variable outcomes ini ya kan bentuknya seperti ini ya, lucu ya. Ada x tapi dia dipisahkan oleh z-nya di sama dengan 0 ini. Beda warna semua. Oke, ini gampang ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau ngikuti yang di sini ya kan, ini tinggal dia ini intinya memberitahu bahwa kita juga bisa menggunakan variabel loh gitu kan. Nah, bisa pakai color sama dengan empty, baru nanti if x sama dengan y ya kan. X sama dengan y itu yang bentuknya tangga seperti ini. Kalau dilihat ya, yang warna hijau sama yang warna merah di loopnya.
itu 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, dan seterusnya. Artinya nilai X sama dengan nilai Y gitu ya, itu kita return. Kalau ini berarti sebaliknya ya kan, ketika X sama dengan minus Y ya kan, minus 5, 5, minus 4, 4, minus 3, 3, di sini juga sama, 2, minus 2, 3, minus 3, dan seterusnya. Nah, di sini yang perlu kita tahu, yang perlu kita ketahui bahwa variabel itu nggak boleh beda-beda ya bentuknya ya. Kalau di sini color, COLOR, ini jangan pakai U. Nah, gitu ya, yellow. Oke, sekarang if z sama dengan 0 ya di sebelah sini, dan return dan color sama dengan black ya kan? Diganti variabel jadi black. Oke, cocok. Sekarang if z, nah if z nya kurang dari 0 ya kan, di sebelah sini, and color itu lebih dari 0 ya kan, artinya colornya itu di atasnya nilai 0 ya, atau di atas 0 itu yang ini ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan color itu sama dengan, nah ini jangan lupa dilengkapi juga, color plus 1 gitu. Kenapa color sama dengan color plus 1 ya kan? Kalau kita lihat di sini sebelumnya ya, mana tadi? Oke, ini kan 9 ya, yellow itu 9 dan 4, 4 dan 9 ya kan, color plus 1. Nah, color plus 1 berarti dinaikin tuh ya, nilainya dinaikin. Oh sorry, bukan 4 dan 9, tapi 5 dan 9. Nah, berarti yang awalnya 5 dan 9 dinaikin ya untuk di sebelah sini menjadi 6 dan 10. Nah, gini ya, 6 dan 10. 4 lagi, 5 jadi 6, 9 jadi 10 gitu. Nah, cukup seperti itu. Bisa langsung ya. Nah, ini bisa kita submit, atau bisa kita mau langsung continue editing ya. Kita bisa menggunakan cara lain yang mungkin lebih seru gitu ya. Coba kita pakai cara lain di sini. Ini kita hilangkan aja dulu. Gak usah pakai variabel ya. Coba kita nggak pakai variabel. Nah, kita langsung aja if gitu ya. X sama dengan Y, dan return warna pink ya, 5 and oke. Ini kita turunin, else if X sama dengan minus Y, dan return kita mau dia jadi warna kuning ya, 9. Oke, seperti ini. Oke, kita udah buat seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita kasih nested aja gitu kan. Kita tinggal kasih nested bahwa kita mau mengerjakan yang di sebelah sana dulu gitu ya, yang di sebelah Z lebih dari 0 gitu. Berarti kita tulis di atasnya if gitu kan, Z itu lebih dari 0, dan nah baru di sini kita tab aja biar nggak bingung ya. Sorry. Oke, seperti ini. Bentar. Sebenarnya ini bisa kalau misalnya kita mau then langsung return gitu ya. Then return X sama dengan Y N gitu ya. Oke, cocok. Atau jangan gini. Gini aja. Kita mulai dari X sama dengan Y dulu. If X sama dengan Y, ya kan, or X sama dengan minus Y. Oh, jangan gini aja. X sama dengan Y dulu. Then return Z lebih dari 0 N 5 ya kan, or ini nilainya berapa, 6 ya. Oke, or 6. Nah, gini maksudnya ya kan, lebih sederhana kan, gini doang kelar gitu. Langsung kasih else if X sama dengan minus Y ya kan, dan return Z kurang dari 0 and 9, 10 nggak sih? 9, 10, oke. And 9 or 10 and ini kita hapus.
Oke, jadi udah tinggal nambahin si hitamnya ini ya. Seperti biasa karena ini hitamnya menimpa ya. Nah, dia menimpa ini ya, menimpa di bagian sini ya. Jadi bukan yang bagian yang lain yang menimpa, tapi si hitamnya ini yang menimpa. Oh, bentar. Oke, ini kebalik, sorry. Ini N10 or 9. Kayak gini. Nah, ini hitam yang menimpa ya. Jadi kita letakkan dia di atas ini. If ya kan, Z sama dengan 0 dan return 3. Ini kita ganti jadi else if. Oke, ada yang salah. Oke, ini jangan lupa ya. Karena kita mendeklarasikan ini di atasnya ya kan. Yang 5 dan 6 ini di atasnya 10 dan 9 ya kan. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, lihat nih ya. Ini harusnya yang menimpa itu 9, ini harusnya yang menimpa itu yang 10 ya, bukan sebaliknya ya. Berarti ini kita pindahkan ke atas ini. Oke, itu submit. Apakah baik hasilnya? Wih, sangat luar biasa ya. Lihat itu, sangat jauh di bawah rata-rata ya. 35, ini 6,1. Wah, jauh banget. Beda ya sama yang ini tadi ya. Nah, ini 48, ini 11,6 ya kan, sebanyak ini karena banyak variabel yang di ini ya, yang dipanggil ya. Jadi caranya supaya mengoptimalkan code size dan juga cycle itu jangan terlalu banyak variabelnya. Tinggal gini aja kok, sederhana, selesai gitu ya. Bisa lebih ringan lagi kalau misalnya kita mau menyingkat code size-nya ya. Tinggal pasang return langsung gitu ya. Ya kan? Bisa tuh kayak gitu tuh. Coba ya kita tes ya. Kita tes. Kalau bisa dites kenapa enggak gitu kan? Z dengan 0, N3, ini langsung OR aja, OR and oh wait, ya benar. Gini gak sih? Oh sorry, enggak. Dari sana kita tutupnya. Dari sini ya. Nah, dari sini. Atau dari sini. Harusnya dari sini sih. Sorry. Lumayan ya, code size -2. Oke, semakin kesini lagi code size kita ya, semakin ringan lagi ya. Tuh lihat nih, semakin kecil code size-nya. Nah, udah mundur kita ya. Awalnya tadi di sini ya di 35 ya, sekarang di 34. Luar biasa. Yang awal tadi urutan 200 kalau nggak salah ya. Urutan 200 sekian, ya kan? Sekarang jadi 164. Mantap. Itu ya. Bagaimana cara kita bermain dengan Replic Cube ya kan? Tidak hanya berpacu pada hasilnya ya kan, nggak cuma bisa codingnya, tapi bisa juga untuk mengoptimalkan baik itu dari segi ukuran si kodenya ya, maupun dari efisiensi atau rata-rata cycle per voxelnya seperti itu. Udah deh, selesai ya, udah semua ya. Oke, itu kurang lebih untuk tutorial kali ini. Mohon maaf ya kalau misalnya emang agak lama, karena ini full ya penjelasan supaya teman-teman tahu gimana cara mengerjakan yang yang baik gitulah ya, yang sesuai dengan gimana kaidah-kaidah pengoptimalan gitu ya, pengoptimalan code size dan juga cycle. Jadi yang terpenting itu bukan cuman bisa ya kan, bisa menirukan target ya kan, bukan cuma bisa menirukan target, tapi gimana caranya supaya kita bisa menirukan dengan benar dan juga dengan efektif dan juga dengan efisien seperti itu.
Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan kita kali ini. Nanti selanjutnya kita akan lanjut ke intro challenge, kemudian list creation dan seterusnya. Sama dia menarik di sini itu ada puzzle of the week ya. Di sini dia secara live ya kan. Dia akan memberikan developernya akan memberikan kita puzzle di setiap hari Senin, Rabu dan Jumat seperti itu. Nah, kalau misalnya udah lebih dari deadline ya kan, dia akan di-archive sehingga yang main tidak bisa masuk leaderboard lagi. Nah, jadi mumpung kalau misalnya udah ada puzzle-nya ya, weekly puzzle-nya, itu langsung bisa gas main aja ya kan. Yang penting itu kita bisa masuk leaderboard dulu, masalah optimasi nanti gitu. Itu serunya ya. Nah, jadi selain game-game yang level-level yang sudah paham seperti ini, ada juga weekly puzzle, jadi semakin menarik. Oke, gitu aja. Thank you for watching, sampai jumpa di gameplay berikutnya. Dadah.